Marilah kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena bersama-sama kami telah menapaki perjalanan iman kami dan memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Kami tengah melihat karya Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu, yang secara khusus pada minggu ini kami akan kembali mengingat karya Tuhan yang memberi hidup baru, pengharapan bagi seorang yang hidupnya tersingkir, dipulihkan dan dikasihi oleh Allah. Biarlah kami semua boleh menyelami bahwa karya Tuhan itu juga berlaku bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama menatap hidup baru dan menjalaninya dengan penuh pengharapan oleh karena karya Tuhan yang menakjubkan itu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya setiap kami yang hadir di tempat ini maupun mengikuti ibadah ini melalui live streaming, dan juga hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan, bersama-sama boleh mengalami Tuhan yang menjumpai dan menyatakan kehendak-Nya bagi kami semua. Tolong kami membuka telinga, membuka hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan leluasa untuk mengubah, membaharui, dan juga menguatkan kehidupan kami. Kami percayakan sepenuhnya waktu pelayanan firman hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil menurut Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41. Mari kita cermati firman Tuhan yang cukup panjang ini dan kita perhatikan bersama. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku telah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat.
Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, dia sudah dewasa, dia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Baik, kita menunggu. Oke, sudah ditayangkan. Pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, firman Tuhan yang tadi cukup panjang, kita bersama akan renungkan melalui tema menatap hidup baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 3 Maret itu diperingati sebagai World Birth Defects Day, atau dalam bahasa Indonesia diperingati sebagai Hari Kelainan Bawaan Sedunia. Peringatan akan Hari Kelainan Bawaan Sedunia ini bertujuan memang untuk meningkatkan kesadaran tentang adanya kondisi medis yang disebut sebagai kelainan bawaan sedunia atau disabilitas sejak seseorang lahir. Tentulah peringatan ini juga sekaligus sebagai ajakan untuk mengusahakan kehamilan yang sehat sehingga bisa mencegah terjadinya hal-hal ini. Mengapa? Karena menurut data dari WHO Searo tahun 2010 memperkirakan prevalensi kelainan bawaan di Indonesia adalah 59,3 per 1000 kelahiran hidup. Jadi dari data ini, kalau setiap tahun lahir 5 juta bayi di Indonesia, maka akan ada sekitar 295.000 kasus kelainan bawaan per tahun. Dari data ini, pada satu sisi tentulah kita patut bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan sendiri, kalau diri kita, anak-anak, cucu-cucu kita boleh lahir dalam keadaan baik, itu adalah sebuah keajaiban yang patut untuk disyukuri. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak atau orang yang kita kenal yang dalam kondisi memiliki kelainan bawaan? Disinilah kita bersama hendak kembali mengingat karya Tuhan bagi mereka yang mengalaminya, supaya lewat perenungan kita pada hari ini kita bersama dapat menatap hidup baru yang ditawarkan oleh Tuhan. Karena realitanya menurut data bukan jumlah yang sedikit dialami oleh anak-anak yang baru dilahirkan. Ada pandangan umum di balik data ini tentang membandingkan wujud berkat Tuhan yang diseberangkan dengan murka Tuhan. Kita kerap kali menganggap bahwa Tuhan sedang memberkati kita hanya ketika kita sehat, ketika kita punya banyak uang, punya jenjang karir yang baik dan segala hal yang baik-baik menurut kita. Sementara sebaliknya, kalau yang terjadi adalah kegagalan, kerugian dalam keadaan sakit, bahkan mengalami atau memiliki keluarga sebagai penyandang disabilitas, bagaimana data tadi, kita lalu berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Ada dosa yang sudah dilakukan sehingga Tuhan murka, Tuhan menghukum kita. Ini pandangan umum. Umat yang dikasihi Tuhan bisa kita bayangkan, bukan? Betapa beratnya menjadi bagian di tengah keluarga yang mengalami disabilitas ini. Saya membayangkan betapa beratnya orang tua menerima kondisi itu. Keluarga besar juga tidak mudah untuk bisa menerimanya, sehingga ada banyak peristiwa di mana ketika melihat anak-anak ternyata lahir dengan kondisi yang tidak sesuai diharapkan, lalu ada yang ditinggalkan, tidak dirawat oleh karena berbagai kekecewaan. Terlebih saya membayangkan si penyandang disabilitas ini ketika mengelompokkannya dan juga keluarganya sebagai orang yang sedang dimurkai Tuhan. Karena ini pasti punya dosa di masa lalu karena kondisinya. Alangkah beratnya.
Pandangan umum ini tidak hanya muncul di masa kini, tapi sudah dimulai sejak dulu. Dan itu muncul dalam pikiran murid-murid sehingga mereka mengajukan pertanyaan ketika melihat ada orang yang buta, dikatakan sejak lahir. Ini artinya bawaan lahir. Mereka bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Mereka bertanya, dosanya siapa? Dia sendiri inikah dari kandungan berdosa atau orang tuanya yang berdosa? Perhatikan jawaban Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus menjawab, bukan dia. Bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Yesus tidak ingin berfokus pada pembicaraan dosanya siapa, tetapi pada apa yang Allah lakukan. Pekerjaan apa yang Allah kerjakan di tengah situasi itu. Jadi pada perkataan atau jawaban Yesus ini, kita mendapat suatu kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Kabar baik yang tentu kalau pakai tema kita memberi hidup baru. Keberadaan orang yang penuh kelemahan karena fisiknya bukanlah menunjuk pada dosa apa. Lebih jauh pada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan melalui peristiwa itu. Kalau dalam bacaan kita melihat dan menemukan bahwa Yesus menyatakan pekerjaan Allah itu pada ayat 6 sampai 7. Dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Dan kemudian memintanya untuk membasuh diri di kolam Siloam. Yang dikerjakan Yesus adalah melakukan proses penyembuhan yang unik. Dengan ludah dan tanah, lalu memelekkan, mencelikkan mata orang buta ini. Jadi Yesus bukan saja menolak menghubungkannya dengan dosa, tetapi Yesus menunjukkan kasih Allah bagi si buta dan juga keluarganya yang kalau kita lihat tadi sejak sebelum dia sembuh sampai sesudah sembuh tetap menjadi orang yang dikucilkan. Allah menunjukkan kasihnya bagi orang yang dikucilkan, disingkirkan ini bahwa dia sangat dihargai dan dikasihi oleh Allah. Sehingga dia disembuhkan. Dia dipulihkan pada peristiwa ini. Yang mengherankan adalah drama panjang tadi. Kita melihat bagaimana respon orang banyak dan bagaimana si buta yang disembuhkan ini kemudian memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu walaupun di tengah berbagai tekanan dan intimidasi. Jadi setelah orang buta sejak lahirnya ini dicelikan matanya dan bersukacita, maka yang terjadi pertama adalah tetangganya heran. Dia ditanya, diinterogasi, lalu dibawa kepada orang Farisi. Enggak cuman itu, kemudian yang terjadi tadi, orang tuanya juga diinterogasi, sehingga orang tuanya kemudian udahlah terserah anak itu yang menjawab, dia sudah dewasa karena takut untuk dikucilkan. Artinya mereka menyalahkannya dan kembali mengucilkannya. Dulu waktu buta dia dikucilkan karena dia orang berdosa dianggapnya. Tapi setelah pulih dia dikucilkan oleh karena dia percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Itu respon orang banyak. Mereka tidak bisa melihat karya Allah, justru menyoal bahwa Yesus ini menyembuhkan pada saat hari Sabat dan itu dianggap melanggar. Sementara orang buta ini percaya, dari dia menyebutnya hanya sebagai nabi,
Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Matanya dicelikan, batinnya juga dicelikan. Sementara orang Farisi yang bisa melihat secara fisik, sayangnya batinnya tidak dicelikan. Karena gagal melihat, menatap pekerjaan Allah yang memberi hidup baru bagi orang buta ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan pesan firman Tuhan dan tema kita menatap hidup baru ini. Pada bagian yang pertama, saya mengajak kita merenungkan untuk memulai dengan meyakini bahwa Tuhan itu melihat diri kita dalam kebutaan kita. Maksudnya apa? Mari kita lihat pada saat di ayat 1. Di sana dicatat begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Tidak ada penjelasan Yesus lewat mana. Yang jelas dia sedang dalam perjalanan bersama dengan para murid. Lalu dicatat Yesus melihat seorang buta sejak lahirnya. Ini sesuatu yang menarik. Bandingkan dengan diri kita. Kalau kita sedang melakukan satu perjalanan dari satu tempat ke tempat tujuan, apalagi kalau jalan itu kita lewati sehari-hari, jarang sekali kita memperhatikan situasi sekeliling, kecuali kita pokoknya fokus dengan perjalanan yang kita sedang tempuh. Kita biasanya tidak terlalu menggubris apa yang terjadi di sekitar kita biasanya. Kecuali mungkin tiba-tiba ada peristiwa yang membuat kita nengok. Pada umumnya kita kemudian fokus pada perjalanan yang kita tempuh. Tapi tidak dengan Yesus. Dia melihat seseorang ketika dia hanya lewat. Cuma lewat. Dan orang itu adalah orang yang tersingkir tadi. Orang buta sejak lahirnya. Dia melihat seorang buta yang bersama keluarganya disingkirkan karena diberi label sebagai orang berdosa karena keadaan fisiknya. Maka di sini mari kita juga percaya bahwa dalam segala situasi hidup yang tidak kita mengerti, yang membuat kita kadang-kala seperti buta ini, Tuhan apa yang sedang terjadi? Dalam kebutaan kita itu, kita tahu bahwa Tuhan sedang melihat kita. Yesus melihat segala kebutaan sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mungkin sehari-hari kita habiskan waktu kita seorang diri, lebih sering sendiri. Karena anak-anak sudah meninggalkan atau berada di rumahnya sendiri-sendiri, sehingga kita kerap seorang diri, sepi begitu ya. Dan kita melihat hidup ini mau seperti apa sih di tengah berbagai kebutaan itu. Tuhan melihat kita. Mungkin kita sedang menghabiskan waktu-waktu kita meratapi sakit dan kerapuhan tubuh kita. Semakin bertambah usia, betapa rapuhnya tubuh kita dan kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kita buta melihat hidup kita dengan jelas. Atau sehari-hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas bekerja dari gelap sampai gelap misalnya. Yang membuat kita juga mengalami kebutaan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dengan hidup ini. Atau di antara kita ada yang menghabiskan waktu berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan bagi kita. Kita habiskan waktu untuk mengurus keluarga dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya dan katanya tidak ada cutinya. Mungkin sehari-hari kita habiskan untuk belajar bagi para pelajar dengan pelajaran yang begitu banyak dan melelahkan. Sehingga ada banyak sisi yang membuat kita tidak jelas melihat apa yang sedang terjadi. Kabar baiknya, semua situasi hidup yang tidak mengerti bisa membuat kita buta, gelap melihat hidup ini.
Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah buta. Dia melihat dan memerhatikan kita. Pergumulan bisa membuat kita buta melihat Tuhan apalagi. Tapi Tuhan tidak pernah buta untuk melihat dan memperhatikan kita. Dia yang sedang lewat pada peristiwa orang buta itu selalu lewat, hadir dalam hidup kita dan memperhatikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menatap hidup baru itu berarti memohon Tuhan membuat mata kita ini melek, melihat pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kita cermati dalam bacaan kita, menatap hidup baru di sini berarti kita melihat ada pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Selalu ada pekerjaan Allah yang dinyatakan. Bagi si buta yang sejak lahir, kemudian dapat melihat secara fisik, dia melihat dengan jelas pekerjaan Allah. Aku percaya, sehingga dia kemudian percaya, ini pekerjaan Allah yang memulihkan aku. Tetapi kelompok pemuka agama, yang dalam hal ini orang Farisi, yang sebenarnya bisa melihat secara fisik, tapi mereka buta untuk melihat pekerjaan Allah. Si buta menatap hidup baru yang ditawarkan Tuhan, sehingga sekali lagi dia bisa melihat secara fisik, tetapi juga bisa melihat pekerjaan Allah dan percaya mengakui Yesus Mesias. Sementara si kelompok Farisi secara fisik melihat, tetapi mereka membutakan hati untuk melihat pekerjaan Allah. Sehingga kalau kita cermati, kisah orang buta sejak lahir ini mengingatkan kita dengan dua kebutaan. Dibuka atau dimulai dengan kebutaan secara fisik yang tadinya dianggap dosa, tapi Tuhan katakan itu bukan dosa. Lalu ditutup dengan kisah kebutaan, yakni kebutaan hati atau hidup yang justru adalah dosa. Di ayat 41 ketika Farisi bertanya, berarti sekarang kami ini buta? Yesus menjawab, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Jadi kalau buta secara fisik itu kamu tidak berdosa. Sekali lagi Yesus menyatakan itu. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, merasa tahu, tapi kemudian membutakan dirinya pada pekerjaan Allah. Yesus mengatakan, maka tetaplah dosamu. Jadi kalau kamu buta secara fisik, sesungguhnya engkau tidak berdosa. Tapi jika engkau membutakan hati dan hidupmu pada pekerjaan Allah, itu barulah dosa. Jadi di sini tugas kita adalah memohonkan supaya Tuhan selalu memelekkan mata kita melihat pekerjaan-pekerjaannya. Kita tidak terus dibutakan oleh berbagai pergumulan hidup sehingga kita nggak bisa melek melihat pekerjaan Tuhan. Meski yang terjadi masih di luar harapan kita, terus cari pekerjaan Allah itu. Meski yang terjadi di luar keinginan, terus cari pekerjaan Allah, bahwa Dia bertindak dan menolong. Kita terus mohon, Tuhan, aku mau melek mataku, aku tidak mau buta seperti orang-orang Farisi yang tidak melihat karyamu dalam hidupku karena tertutup mataku ini oleh berbagai kerasnya persoalan kehidupan. Minta Tuhan memelekkan mata kita. Di dalam salah satu pujian di dalam PKJ 197 ada syair lagunya yang mengatakan, buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu menyatakan kasih. Buka telingaku supaya aku bisa mendengarmu. Lalu ditutup, buka mataku untuk melihatmu. Biar ini menjadi permohonan kita, supaya kita tidak pernah gagal melihat pekerjaan Allah. Kita akan nyanyikan satu kali saja. Kita nyanyikan ya.
Tuhan untuk kita bisa melek melihat pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup kita. Tapi yang terakhir tidak berhenti sampai di sana. Saya ingin mengajak kita supaya bisa menatap hidup baru adalah menyadari bahwa kita ini hanyalah ludah dan tanah yang bisa dipakai untuk menyatakan pekerjaan Allah. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan, Yesus menggunakan ludah dan tanah. Nampak tidak berharga, kotor, tetapi bisa menjadi alat perwujudan pekerjaan Allah itu. Artinya, kita pun yang rapuh bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi sembari mengingat kita ini hanya ludah dan tanah itu. Mengapa dipakai ludah dan tanah? Tuhan kerap bisa memakai apa saja untuk menyatakan pekerjaannya. Atau memakai siapa saja untuk menyatakan pekerjaannya. Tapi kalau satu saat kita dipakai untuk menyatakan pekerjaan Allah, selalu ingat bahwa kita ini hanyalah ludah dan tanah. Coba ke teman sampingnya disapa, hai ludah atau hai tanah, supaya kita ingat bahwa kita hanyalah ludah dan tanah. Hai aku ludah, hai ludah, begitu mungkin ya. Hai aku tanah, hai tanah. Kita hanyalah ludah dan tanah. Mengingatkan kita, kalau satu saat Tuhan memakai kita melakukan hal yang nampaknya luar biasa, tetaplah ingat, engkau hanya ludah dan tanah. Jangan merasa hebat, sebab engkau hanya ludah dan tanah yang kotor, yang tidak berharga, dan hanya bisa berguna ketika Tuhan memakainya. Kalau kita tidak sampai pada penghayatan ini, kita bisa terjatuh pada kehidupan seperti orang Farisi yang merasa dirinya hebat, sehingga dia buta melihat pekerjaan Allah. Kalau kita tahu bahwa kita hanyalah ludah dan tanah, maka kita akan tahu bahwa yang sedang bekerja itu adalah Allah sendiri. Kiranya kita menyediakan diri untuk mengingat hal ini, sehingga kita bisa dipakai untuk menyatakan pekerjaan Allah. Selamat menatap hidup baru, hidup yang penuh pengharapan, tidak lagi suram sebab hidup kita bersumber pada Sang Kuasa yang memberi pengharapan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Yakni dengan melihat pekerjaan Allah bagi kita dan sesama, dengan lebih dulu meyakini bahwa Tuhan itu selalu melihat kita. Dia memerhatikan kita ketika Dia hadir dalam hidup kita. Ketika kita buta akan segala sesuatu, jangan lupa untuk memohon Tuhan selalu membuat kita melek supaya kita melihat hidup baru dan pekerjaan yang Dia tawarkan. Lalu sadari ketika kita dipakainya untuk menyatakan pekerjaan, kita hanyalah ludah dan tanah. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin.